Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. Terus kalau semangka? Ya kalau semangka lebih banyak buat pajangan. Jadi kita Itu kulitnya dipilih dulu apa enggak sih? Enggak. Yang hijaunya Tergantung kebutuhan. Itu dibilang imajinasi lu mau bikin apa. Jadi kadang ada yang diambil kulit hijaunya juga dipakai, begitu lu potong lagi diambil kulit putihnya biar dapat merahnya gitu. Jadi ntar ada gradasi warna. Iya gitu. kayak pink gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi ntar makin dalam kan makin merah tuh kayak gitu. Jadi dari putih, dari hijau yang kulitnya, Hijau, putih, pink. jadi merah gitu. Nah itu jadi buat efek juga gitu, lebih menarik gitu. Dan kalau di semangka kayak gitu makanan biasanya ada hitungan ganjil. Jadi kalau lu bikin kembang begininya itu ada hitungan ganjil jadi ketemu. Itu gua nggak paham, gua dikasih ilmunya begitu. Tapi secara Praktek bener. Jadi kalau jadi kayak gini, kayak kembang itu kayak bunga itu pasti ininya ganjil. Berarti 5 gitu. Jadi ganjil. Kelopaknya ganjil gitu. Hitungan dari situ. Jadi ketemu kembang-kembangnya ketemu gitu. Itu yang gue dapet gitu. Nah, terus kalau untuk hack and tricksnya supaya nggak gagal tuh apa sih? Kan otomatis kalau lu buat es, kalau gagal lu harus buat lagi. Kalau pernah nggak sih lu gagal nih, lu pengen buat angsa nih, lu gagal, mungkin karena itu request angsa, lu apakah ada stok untuk membuat lagi? Terus apa namanya, kalau misalnya kan di pengalaman lu pernah nggak lu di suhu panas kayak gitu kalau bang? Ya gue pernah ngalamin. Memang kebetulan waktu itu gue bikin angsa itu pernah kepalanya copot, cuman retak gitu ya. Itu bisa diakalin, cuman nggak tahu ini karena ini gue aja ya. Pakai lakban? Enggak. Ada kalungnya. Pakai lakban hitam ya siapa tahu kan. Ada kalungnya. Imajinasi cuy, lu pakai lakban itu. Jadi gue pakai air garam. Air garam. Jadi garam itu kan sifatnya buat membekukan, kayak kita bikin yang sekarang tuh anak-anak kan. Kenapa nggak pakai putih telur gitu? Nggak nyatu ya? Enggak lah, Cair. kelihatan. Jadi kalau putih telur kalau kena dingin jadi putih, Iya. beku gitu. Jadi kelihatan jelek. Ini pakai air, pakai garam. Disiram. Gitu. Di pas yang patahnya itu kasih garam, tempelin, kasih air. Jadi untuk garam itu kan membantu membekukan gitu. Ya berharapnya ke situ, cuman emang nggak tahan lama tetap gitu. Kalau misalkan air carving itu benar-benar harus di plan dari awal, lu desainnya harus jelas gitu, benar-benar bikinnya kayak gimana, jumlah sayapnya kayak apa gitu kan, modelnya kayak gimana, mau palanya mau belok kanan apa belok kiri gitu kan. Apa nunduk? Nah iya kan udah ada yang begini. malu, Makanya benar-benar harus di apa ya? Plan dulu lah. Jadi es carving tuh dikerasin, Salah. ya, pelan-pelan nggak jadi tuh es, bener. Jadi lu semangat nih, buat tau, des, prak, jatuh, ya. Karena sensitif aja. Kecuali kalau misalkan yang gua rasain, yang gua bikin huruf alfabet itu cepet, A itu memang karena gua mau ngebuang pinggir ya, itu gua garisin dulu, langsung gua buang, des, bener jatuh itu segitu. Nggak merusak Enggak. Jadi lu garis dulu. Itu ada amplasnya kan? Dihalusinnya pakai apa itu? Amplas bangunan. Gua pakai air. Oh, Dia kan bentuknya kan kaku tuh. Diguyur air kan dia jadi mencair ya, nyatu gitu. Jadi pas mencair itu dia bentuknya jadi nggak sudut-sudut, dia agak halus gitu. Begitu. Itu salah satu trik ya. Nah, selama ini lu buat, ada nggak sih yang pernah iseng gitu atau enggak ya nggak sengaja lah, namanya itu kan event atau momen nikahan itu kan pasti ada orang ya crowded lah ya, apalagi mungkin pejabat atau orang-orang terkenal gitu ya, mungkin yang pernah lu itu memakai jasa lu, kesenggol lah atau mungkin lu pas lagi lu bawa nih ya kan, prepare ada salah satu kerabat keluarganya gitu lagi sama-sama lagi repot kan, otomatis kan persiapan itu repot nih. Iya, betul. Dia lagi lari, mungkin dia mau ke orang make up, senggol tuh pas lu lagi bawa nih gitu. Lu pernah nggak ngerasain itu? Pernah sih
Jadi waktu Masihnya nanggung ya? Pernah sih. enggak, gue pernah. Jadi bukan karena kesenggol. Jadi pas kita mindahin itu, kita carving di luar nih, di atas gitu kan, mau kita pindahin ke dalam itu luar biasa. Beratnya. Mau pegang sayapnya takut copot kan. Jadi kita bawanya itu pakai lap. Jadi digotong gitu. sebelum carving itu es batu bawahnya udah kita tatakin pakai lap, pakai anduk gitu. Nah, begitu ditaruh kan jadi itu. Set kita bawa, lapnya sobek. Setelah itu Ya Allah. Ya bikin lagi. Nah makanya jadi biasanya kalau hotel atau apa pasti menyiapkan spare. Ya, berapa tuh? ya misalkan kita mau pakai cuma 5, pasti dia beli itu 8 atau 10. Entah, soalnya kan kalau hotel itu pasti disimpannya di freezer Iya. dalam gitu kan. Cair. Jadi mau dipakai kapan bisa aja gitu. Jadi ya itu pas lagi mindahin tuh yang paling riskan banget tuh pas mindahin. Udah dari sini udah sampai bawah jadi nih. Nah mau di taruh di meja itu ngeri lagi naikin ke atas. Lu sendiri itu? Ya enggak lah. Ya enggak gila, lah. Berempat itu. Badan lu segede gini lu masih minta tolong orang. Gue bopong gitu ya. Lu kira Samson? Ini kan secara badan gede masa angkat es gitu. Ya es juga setengahnya dari badan dia, nggak kuat kan? Kuat sih kalau es teh mah. ST-nya nanti di plastik sama gorengan. Kayak anak kiri kan. Sama rokok sebatang celipin di sini. Rokok anjir. Nah itu lo pengalaman terzong nih Cat ya. Kan apa namanya? Terus lu pernah ikut kejuaraan atau kompetisi? Kejuaraan sih enggak ya, cuman waktu itu buat pengambilan gambar entah TV apalah gue lupa itu. Syuting. Katanya sih buat TV luar gitu, cuman gue nggak ngerti. Jadi ngambil itu cuman kasih jatah waktu itu, gue bilang 10 menit, makanya gue bisa tahu patokan gue bisa di 10 menit itu. Tuh. Bikin apa tuh? Bikin alfabet. Ya itu. Kalau misalkan kalau karakter nggak bisa, paling nggak setengah jam kalau karakter. Itu kan yang ngeblok. Nah, apalagi huruf A tinggal seret. Digarisin pinggirnya, misalnya udah tetap bikin itunya, ini tarikan A-nya gini kan, A-nya nggak polos, ada atasnya gitu kan. Nah, baru lo buangnya benar-benar langsung dibuang semua. Itu bisa dapat 10 menit. Cuman itu kayak alat-alat pendukungnya sarung tangan. Kalau nggak sarung tangan, kalau misalnya lu ada lap, apa sih orang sini bilangnya apa, topo ya? Lap yang kotak-kotak itu. Itu biasanya gue buat ngikat kalau gue nggak ada sarung tangan. Soalnya pas lagi main itu tangan baal. Karena dingin kan? Karena dingin tangan baal. Makanya gue ikat itu dan usahain tangan lo nggak basah yang ini. Yang ini yang kanan, ini nggak basah. Soalnya makin dingin. Gitu. Jadi pakai lap kering lo bungkus begini. Itu jadi si siselnya, pemahatnya itu benar-benar nempel di tangan, nggak kelepas. Kadang kalau lagi beku nih tangan nggak kerasa. Tato ini mental kemana gitu lah, nggak ada gitu. Aturan lu pakai strap yang buat gym atau tinju gitu kan? Ya kan nggak kepikiran Pak, zaman dulu mah Pak. Sekarang udah modern Pak, udah banyak yang gergaji mesin. Tinggal gampang ya. Bener kan banyak sekarang kayak gitu. Iya. Yang lebih simpel ya. Iya, balok ada, set gambar-gambar, masukin gergaji mesin. Nah, enak banget. Terakhir kapan Cat lo tuh? Dream order. Aduh, kapan ya gue itu ya? Tahun 2013-an lah. Udah lama. Udah 7 tahun. Iya. Kalau sekarang lo masih inget kayak ilmunya? Kalau gue sekarang malah banyaknya di food. Jadi gue pernah ya gue supportnya sekarang kadang gitu ibu-ibu RT ya. Iya kadang gitu, Mas kita mau lomba nih bikin tumpeng, bikinin dong dekornya gitu kan. Ya udah kita bikinin nih, taruh di es gitu, di air es gitu, udah dibawa sama dia tuh, Mas menang, ya dapat kan lumayan cuan gitu. Kocap. Belum bahannya. Kan bahan dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu bahannya. Berarti Dari uang kas ya. Secara orderan profesional lah ini, secara profesional berarti 2013 ya. Iya. Berarti udah hampir 7 tahun. Kalau bisa ada yang mau order, masih sanggup nggak lu?
Waduh, kayaknya mah enggak ada kalau es mah. Kalau makanan masih sanggup lah. Kalau makanan sanggup. Dia lebih sering buah ya. Soalnya kalau es ya itulah, lu tangan lu harus benar-benar. Soalnya benar-benar diadu sama es tangan lu gitu. Kalau nggak pakai sarung tangan tuh, meskipun pakai sarung tangan kadang bolong lu. Apanya? Karena tajam, es itu kan tajam. Percaya nggak es tajam? Jadi kalau ada pecahan-pecahan itu sama aja kayak kaca. Kayak beling gitu. Apalagi kalau lu bikin tengah-tengah bolong-bolong, wah udah itu sini pasti habis dah. Pasti itu. Kainnya. Iya, pakai sarung tangan kadang masih berasa. Jadi emang nggak luka, cuman kayak memar gimana gitu. Iya sih. Makanya sekarang banyak yang es carving itu si siselnya disambung. Jadi Akan panjang disambung, ya. Iya, jadi dia jauh. Gitu. Pernah nggak sih lu berpikiran untuk membuka kelas es carving ini? Karena kan kita tahu sendiri itu adalah salah satu pekerjaan yang mungkin jarang ya orang gitu, karena juga itu untuk saat ini kan bisa menjadi ladang duit sendiri gitu. Karena kan beberapa orang kata kalau mau ngomong jadi ya kayak sekarang mau kerja sebagai broadcaster sudah penuh, apalagi sarjana ekonomi mau jadi itu udah Podcaster susah. juga udah penuh. Ya, ini kan Pak ini kan kita iseng kan gitu. Jadi maksudnya pernah nggak lu ngebayangin gue bakal buka kelas es carving ya dia nih ini buat ini Buat cuan. Enggak sih kayaknya ya. Soalnya biasanya kalau lu masuk perhotelan lu pasti dapet. Setahu gue gitu. Tapi kan kalau di perhotelan juga nggak spesifik gitu loh. Iya. Lo di bidang aturan kalau mau buat di artnya gitu. Ya tapi at least lu dapet ilmunya gitu kan. Makanya basicnya itu kan semua dari situ gitu. Yang penting lu tahu basicnya, lu tahu alat-alatnya apa. Alatnya kan sederhana gitu. Kalau untuk basic gitu nggak perlu alat yang aneh-aneh gitu. Gitu. Jadi menurut gue ya kalau lu mau dapet itu ya lu ikutin aja gitu. Masuk di sekolah perhotelan tapi pasti dapat kayak gitu. Soalnya emang belum ada sih. Sampai sekarang belum ada yang khusus benar-benar spesifik ngebuka sekolah, emang nggak ada. Dan juga itu budgetnya kecil apa gede tuh kira-kira? Kalau misalkan Kalau es setahu gue kan murah. iya, cuman kalau buat perorangan mungkin budgetnya gede. Soalnya kan nggak mungkin tukang es nganterin ke rumah lu 1 biji. Dan di rumah lu mau taruh mana? Lu harus punya pantry yang cold gede storage kan? Harus punya yang segede gini, segede ruangan. Lu ruangan kamar saya kamar anak lu jadiin kayak gitu. Gitu. tapi dia nggak ada ya, maksudnya kayak mungkin kayak lu dulu kampus lo itu kayak mungkin ya di NHI dia ada nggak sih maksudnya nanti bakal spesifik ke lu fokus ke SKV karena mungkin ya ini juga pekerjaan yang mungkin bukan reguler ya menurut gue ya, karena kan emang nggak semua orang pas request itu buat kayak ini. Ada nggak sih yang lo tahu nih kampus-kampus atau sekolah pariwisata yang ada kelas khususnya lebih spesifik kayak sekarang gitu menciptakan artis-artis baru? Kalau untuk menciptakan sih enggak. Tapi nanti itu kan gimana pribadinya ya. Ya kemauannya Misalnya orang ya. wah iya nih asik nih, dia mau ngembangin sendiri tuh silakan gitu. Cuman basicnya itu lo ya dapat di kampus itu dapat yang makanan, memang lebih terpakainya makanan. Lebih Seringnya makanan. Jadi buat event apa aja, apalagi event tahun baru lo bisa bikin kembang itu semalaman. Sehari semalam bikin kembang doang itu deh, kembang warna merah, kembang warna putih itu semalaman. pakai apa tuh? Dari wortel, terus dari lobak gitu. Cabai. Lu bikin kembang aja itu ya, pakai daun bawang itu bisa dari mulai lu absen pagi sampai pulang ya itu lu bikin. Iya bener, gua nggak bohong. Bertoples-toples gitu taruh di kulkas. Ntar keluar ngerokok dulu, ngangetin badan, masuk lagi bikin begitu. Set kan. Ya lebih kepakainya begitu. Jadi banyak kan, makanya memang di ya kayak platingnya aja lah buat di restoran kan nggak mungkin lu nasi goreng teplokan gitu, nggak mungkin. Ya kan buat naruh acaranya pakai gitu. Itu sebenarnya masuk carving juga. Gitu kan buat naruh acar lu pakai Tomat atau iya pakai macam-macam bikin kayak gitu. pakai kuah baru Acar ke kuah. yang keren ini Indomie dia nih. kagak cuy, maksud gua kan yang gua tahu kayak melon itu bisa dibuat mangkok, Ya. terus mangka bisa dibuat mangkok. Itu juga sisa-sisaan itu. Iya, Dibanding sisa-sisaan. dibuang. Jadi Iya kan? ini pasti dibuat mangkok isinya lu ambil dulu. Iya. Iya, baru ntar dipotong-potong.
dijadiin koktail kan. Nah biasa itu buat es buah kayak gitu. Biasanya waktu untuk belajar biar sampai bisa lu berapa lama sih? Itu kan memang balik lagi tergantung ke orangnya. Iya betul. Tapi rata-rata teman-teman lu nih selama lu kuliah atau lu belajar di hotel, lu dengar pengalaman lu tanya, "Mas biasanya berapa lama sih?" kayak gitu ke abang, ke senior-senior lu. Kalau biasanya untuk pelajaran basic sih nggak lama ya, lu sebulan aja sebenarnya kalau sering gitu. Bisa kalau buat basic-basic cuma bikin kembang-kembang doang gitu. Belum bikin yang aneh-aneh lah gitu. Cuman buat basic aja sebulan sebenarnya udah bisa nangkep lah gitu, lu udah mampu gitu. Kalau misalkan buat yang aneh-aneh ya itulah balik lagi tergantung jam terbang. Itu makin lama lu menggeluti ya makin hebat dah gitu. Detail-detailnya itu Ah. itu yang betul detail gitu kan. Tuh. Mungkin seharusnya sepele, cuma kadang detail ini yang kadang kita lupa gitu kan. Oke, gitu loh. Jadi ice carving ini emang dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang. Karena itu sama kayak ibaratkan kita gambar ya. Itu kok juga dari kadang kita belajar cuma nggak bisa karena emang itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Yeah. Mungkin ada darah seninya itu ada, Betul. imajinasinya ada. Nah, itu. Kayak kita mungkin kayak gue nih, gue belajar dulu gambar ya paling gambar gunung, ya kan? Gunung sawah kan? Gunung sawah, Sama mobil. Matahari di mana? Burung. Dari dulu. Burung tuh. tinggal V. Maksudnya gue bikin pakai misalnya kayak belajar bikin komik bikin ini. Bikin komik Iya, maksudnya, lagi. ya setidaknya ada contoh lah Iya. gitu bikin matanya. Tapi enggak. Komiknya jangan komik game girl gitu ya. Kalau otaknya rusak begini ya. Cuma kita doang aja yang udah berubah deh, udah hijrah. Wah, enggak. Anak kitchen nggak kayak gitu. Iya gitu maksud gua. Baik lagi mungkin dari darahnya udah mengalir seni karena emang nggak mungkin walaupun lo belajar pasti bisa cuma mungkin nggak bisa sedetail yang orang yang emang udah mengalir darah seni gitu ya Cat ya. Gitu. Nah paling ya kalau mau belajar ya paling di situ ya Cat ya. Maksudnya lu saranin ke ya sekolah itu. sekolah pariwisata, perhotelan gitu ya Cat. Gue juga belum tahu kayak misalkan bikin kue ada kursusnya gitu, gue belum tahu sampai saat ini belum tahu gitu. Belum ada yang spesifik untuk les itu ya. Gitu. Berarti ya mungkin ya untuk saat ini kita belajar di YouTube gitu maksudnya yang masih banyak gitu. Untuk para pemula paling kita main di buah dulu ya Cat ya. Buah. Paling Kalau mau gampang buah. Ya basic buah ya. Buah dulu. Soalnya itu udah paling gampang. dari penyimpanannya gampang, ya kan kita kalau mau belajar cuma naruh apel gitu kan itu gampang. Nggak kayak yang kita es balok segede gitu mau taruh di mana kita gitu mau belajar. Iya. Belum Gitu. beratnya. Belum beratnya sendiri nggak mungkin. Paling nggak lo berdua. Gitu. Oke, itulah Lur. Salah satu teman kita ini di yang bergerak lah ya, yang bergerak di bidang ice carving ya. Ya food carving sama lah semuanya, cuma kita lebih spesifik ke ice carving. Ya kita bisa belajar dari pengalaman obrolan kita episode kali ini sama Icat nih. Icat udah ngejelasin kesulitan segala macam, alat-alatnya dan apa sih namanya? Kesusahan Kesulitan sama kesulitan nama bedanya. Gua nggak nangkep. Bahan-bahannya lu bisa coba di rumah lah ya. Ya Pak kita suka Nggak bisa coba di rumah. Ya bisa lah. Ya enggak lah. Kenapa? Ya gue bikin es pakai Ya kan, plastik. itu kan untuk ice carving, tapi kalau fruit kayak food carving kan kita masih bisa cek di YouTube lah gimana. Dimarahin mama. Nanti ini kok ini berantakan gitu kan. Kan aku lagi belajar mam lagi. Aktif ya bun anaknya. Gitu loh. Jadi makanya ya sekarang sudah banyak lah wadah pembelajaran. Mungkin kalau emang mau spesifik bisa ikut les atau kursus memasak mungkin. Betul. Yang karena biasanya ada sih ya kalau untuk Mungkin ada. Kalau tempat kursus lu itu ada nggak sih? Misalnya, Ada kursus buat artis. ada kan? Ada untuk di sini maksudnya walaupun emang mau fokus ke carving ya, seni mahat di ini ya silakan. Ya cari di website juga masih banyak yang sekarang kayak keluar kayak gitu. Jadi bisa dicoba buat dulur di luar sana ya Ves ya. Untuk mencoba hal yang baru, ya siapa tahu bisa jadi rezeki. Soalnya masih langka ini. Iya, buat rezeki dulur-dulur masing-masing ya kan. Kita nggak tahu apa yang kalau kita nggak coba gitu. Gue juga kadang-kadang
ya coba-coba aja kayak gini nih. Kadang gue suka coba di rumah. Cuma nggak jadi. Apaan? Lumainan lilin aja nggak bisa. Cuma nggak jadi. Akhirnya gue makan. Gitu. Sekalinya jadi dia malas mau makan. Sayang banget. Sayang. Foto dulu Itu. Jadi ya Lur ya. Mungkin itulah pengalaman Icat. Semoga bisa bermanfaat ya guys ya. Yo. Bisa menjadi hal baru, bisa menjadi mungkin bisa menjadi ladang rezeki yang baru gitu. Kita bisa belajar dari Icat, bisa belajar dari manapun, dari YouTube, atau mungkin ada temen juga, dulu punya temen nih, dia emang fokus di situ, bisa belajar, siapa tahu bisa bantu dapat. Oh ya, itu juga ada community-nya ya? Ada komunitas aja. Nggak salah ada deh. Escarping community. Jadi yang biasa dibuat apa ya? Buat dipajang-pajang gitu. Udah Ada itu. gitu. Bisa ikut juga community itu. Iya, itu mungkin sebagai sebagai jalan lah ya untuk ke sana ya. Mungkin itu dari kita, semoga bermanfaat ya Lur. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ingat pesan mama 3M. Pakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi apa? Apa tuh? Mencuci tangan sebelum makan. Ya semua lah punya Semua, itu dari pokoknya. luar punya. Apa sebelum ini ya? Ya pokoknya itu jaga kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kelancaran rezeki. Amin. Ya kan, kesehatan, dan setiap langkah kita menuju kebaikan Amin. dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga jangan lupa nonton dan dengarkan. Jangan lupa subscribe juga. Kalau nonton dengarkan nggak subscribe sama aja bohong. Like, share, and comment. Yo. Karena subscribe itu gratis. Anjir. Di Spotify juga gratis. Iya. Jadi bisa di itu di Instagram kita juga ada di warak.int, di YouTube juga di subscribe. Warak.int. Warak.int. Jangan lupa ya guys. Pokoknya sehat selalu. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam podcast Warak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.